bencana yang didatangkan Allah berupa tsunami, banjir longsor, gempa, ataupun seperti kemarin aratan. Nopo aratan bahasa Indonesia nih? Wabah ya. Yang katanya menelan banyak korban. Itu bukan bencana yang sebenarnya. Ketika jasad ini menghadapi sesuatu yang menurut sifat basariah itu tidak sesuai, itu bukan sebenarnya bencana. Bencana yang sebenarnya adalah ketika hatimu kehilangan iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya bencana. Itulah bencana yang terbesar. Mengapa demikian? Bencana yang bersifatkan fisik syariah itu ada batasnya, yang semuanya itu pada akhirnya terselesaikan. Istilah semua masalah pasti ada selesainya atau akhir sebuah cerita, itu pasti. Tetapi bencananya hati atau ruh itu yang dikatakan yang sebenarnya dikarenakan itu khalidina fiha abada. Bapak Ibu, Allah telah menerangkan tentang masalah hakikatnya bencana itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 86. Siapakah mereka yang membawa bencana secara hakikat dan bentuknya mereka itu yang bagaimana? Bapak Ibu, kita di dalam tengah keluarga mesti kita juga membutuhkan apa yang dikatakan ma'isatud dunya, begitu ya. Kehidupan di dunia ini, jasad ini menuntut supaya segala hal apa kebutuhan jasad baik pada dirinya maupun anak istrinya itu tercukupi. Jasad menuntut hal seperti ini, itu sudah wajar, sehingga panjenengan kali kula proses pertama kita itu sebelum kita bisa kembali kepada Allah terlebih dahulu mengalami proses di mana hati ini berkasih mesra dengan kehidupan dunia. Dan ini wajar.
Cuman saja yang menjadi pertanyaan kami adalah kapan kita sampai seperti ini terus menerus selesainya? Kapan kita itu sadar diri tentang masalah iman dan takwa pada Allah? Artinya kapan kita berbicara dan mengalami satu kehidupan hati saat di dunia di mata Allah? Cuman itu. Padahal mohon maaf, sudah menjadi harga mati tatkala manusia itu dikatakan sudah lepas dari kondisi kotor. Itu wajib hati itu masuk di dalam ajaran Allah yang disebut dinul haq, dinut tauhid. Ini sudah harga mati. Terus mengapa masyarakat ini mayoritas tidak menghendaki seperti itu? Alasan-alasan banyak sekali yang menjadi satu kendala mengapa masyarakat ini mayoritas menolak akan ajaran ini. Satu, banyak di antara orang-orang yang alim ilmu syariatnya tapi membatalkan hukum hakikat. Banyak manusia yang alim paham tentang ilmu syariah, justru mereka ini telah membatalkan hukum hakikat. Padahal dengan hukum hakikat itulah akan bisa mengeluarkan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh hawa nafsu, sehingga kita bisa keluar dari pengaruh dan kunjoroni hawa nafsu. Terutama mereka yang merasa dirinya orang yang paling hebat, orang yang merasa alim tentang ilmu apa saja yang berkenaan dengan mukasafah dan muhadharah, justru mereka ini yang membatalkan hukum hakikat menuju makrifat. Bahkan mereka berani mengatakan menzindikkan terhadap golongan-golongan yang sudah hatinya eksis di dalam hukum hakikat. Ini persoalan yang paling mendasar, sehingga umat ini takut tatkala mau naik ke hukum hakikat. Ini Pak. Yang kedua, alasan-alasan mengapa di dalam masyarakat khususnya umat Islam mayoritas tidak menghendaki hukum hakikat, karena di tengah masyarakat sangat minimnya guru-guru akhirat untuk membahas dan memberanikan diri mengurai, menguak terkait rahasia di dalam kehidupan ini. Dalam kurung, masih ada rasa takut manakala membahas tentang hukum hakikat. Ini Pak. Sehingga jangan heran kalau golongan di dalam hukum hakikat itu minoritas. Dengan hal seperti ini Bapak Ibu,
hakikatnya mereka itu telah kehilangan satu mutiara yang paling berharga, intan yang paling mahal. Akhirnya dia sebetulnya telah terdampak dengan musibah yang paling besar. Kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 86. Mereka ini yang bagaimana? Yaiku alladzina wong akeh istarau kang padha ngijolke, kang padha nuku sapa alladzina al hayatat ing kehidupan adunya kang bangsa dunya. Istarau kang padha nuku, membeli sapa mereka al hayatat dunya, nuku perkara kehidupan dunia, dituku bil akhirati kelawan perkara akhirat. Dialah mereka atau orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan ditukar kehidupan akhirat. Akhirate digawe nuku kehidupan dunia. Mentingke wong kuwi mau belajar laku toto ilmu syariah, sedangkan di sisi mereka ada belajar ilmu laku toto hukum hakikat, itu ditinggalkan. Istarau hayatat dunya bil akhirah. Iman yang sudah diletakkan Allah secara hakikat mulai zaman azali pada dirinya, itu ditukar ambek iman perkara dunya. Ngoten lho ceritane. Contoh, dulu kita sudah dimakrifatkan Allah, dulu kita sudah bertemu Allah. Akhirnya ketika saat hati dikatakan sudah bertemu Allah, makrifat Allah, hati mesti ngimani, percaya, ngerasa yen kabeh perkara iku yang berperan adalah Allah. Iki contoh. Terus ditukar di dalam iman, nurul iman atau hukum syariat, dan di situ mengatakan bahwasanya yang mencabut nyawa itu malah percaya. Allahnya sudah ditinggalkan. Sehingga asalnya hati mengatakan yang berperan atas jatuhnya hujan itu Allah, sehingga dampaknya itu kita kebasahan, itu sudah hilang, ganti yang menjadi basah. Sebabnya itu hati yakin kalau itu air hujan. Ini contoh kecil. Iman kita sudah kita gadaikan. Iman yang hakul iman itu kita ganti dengan nurul iman. Wis. Terus bagaimana nasib ruh yang seperti ini?
mengimani, meyakini bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan satu mudarat atau manfaat, dampak ruh hati yang seperti bagaimana. Kalau seperti itu fala yukhaffafu, fala yukhaffafu lan ora bakal apa, ora bakal den entengake anhum saking mereka, apa sing ora den entengake yaiku al adzabu, siksa. Walahum lan khale utawi mereka iku yunsoruna, tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Itulah mereka yang menukar kehidupan akhirat ditukar kehidupan dunia. Mereka yang seperti ini siksanya tidak akan diringankan oleh Allah dan tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Imannya sudah tidak pada Allah. Lesane si amantu billahi, aku beriman pada Allah, tapi hatinya itu tidak. Iman iku apa sih? Iman iku percaya. Percaya iki kalau belum sampai pada rasa, iman itu tidak akan bisa ihsan. Tidak bisa. Iman yang seperti ini sampai kapanpun akan ngambang, karena tempatnya di nurul iman, bukan di hakul iman. Iman yang masih kita itu katanya. Sampai kapanpun iman yang seperti ini pasti goyah. Bapak Ibu, yang dimaksud fala khaufun alaihim wala yukhaffafu anhum al adzabu iki piye maksudnya? Iman seseorang yang percaya, yang menjadikan basah itu adalah air, berarti duweni keyakinan air itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Kalau amin teman, iman sampai tasik wonten mriki, hakikatnya Anda telah menggadaikan hakul iman pada Allah. Berarti ini masih syirik kita pada Allah, masih syirik. Lah syirik hati yang seperti ini Bapak Ibu, berarti hakikatnya kita telah terdampak musibah yang paling besar. Kadang-kadang sih ada yang mengatakan, oh iki sih ana donya, ya apa ya gak iso lepas ketergantungan hati terhadap kehidupan, kebutuhan dunia. Iya, saya paham. Cuman Rasulullah kan pernah berpesan, bahkan di Al-Quran juga Allah mengatakan, fattabi'uni, ikutlah dengan aku, kata Rasulullah. Ikut yang bagaimana? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kamu betul-betul ingin mencintai Allah, ikut aku. Prosesnya ngono. Berarti harus mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah.
apa sih secara kesempurnaan yang dilakukan Rasulullah itu. Laku dohir dadi batin. Laku perkara apa di dalam hukum dohir, Rasulullah senantiasa hatinya ma'rifat Allah. Rasulullah bisa sampai pada makrifat Allah karena Rasulullah menyertai hukum akhlak ilahiyah atau hukum hakikat. Selalu menyertai hukum hakikat. Aktivitas dohir apapun panjenengan, Rasulullah itu hatinya selalu makrifat pada Allah. Kalau kau ingin mencintai Allah, dikatakan cintamu yang sah, fattabi'uni, ikut aku, ikuti aku. Kalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, jawabannya mesti kau dicintai Allah. Bab masalah cinta mencintai itu hanya terkandung di dalam waliullah, khalilullah, dalam kurung kekasih. Berbicara tentang kekasih, berbicara tentang cinta mencintai, itu tidak terlepas dari kekasih. Tidak terlepas. Lah, Rasulullah memberikan satu petunjuk yang seperti ini, bukan berarti Rasulullah itu memaksakan diri, tidak. Karena Rasulullah sudah kena nas di dalam salah satu ayat tentang ajaran yang dibawanya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Sebab selain kekasih Allah, mereka itu yang terdampak bencana yang paling besar. Sekarang saya kembalikan kepada umat. Menghindari bencana yang amat besar ataukah tidak, terserah. Kalau tsunami akhirnya menuju bencana fisik, kematian atau yang bagaimana, bagi ahli suhud kekasih Allah tambah bangga. Juru istilah amanah itu sudah selesai. Orang kalau tahu ya, berlama-lama di dunia itu pasti nggak senang. Orang kalau sudah tahu kehidupan akhirat, aku yakin nggak kepingin lama-lama kehidupan di dunia. Ini rumus. Makanya kemarin itu waktu di Jember saya memberikan ciri-ciri orang yang jadi kekasih Allah. Di situ saya sebutkan dalam surah Yunus ayat 62-63 ciri-ciri kekasih Allah. Apa?
ning atine ora ana rasa khawatir atau takut terhadap apapun yang dihadapkan Allah. Karena apa? Beliau-beliau mata hatinya yusyahiduna annal fa'il wallahu ta'ala. Dia selalu hatinya disibukkan memandang, melihat, berkasih mesra terhadap Allahnya yang berperan, sehingga dirinya tidak bisa nyapo-nyapo, tidak bisa. Jenengan Bu Pak yen si ono khawatir menik anakku mangan apa saiki durung ono beras, berarti tondo makrifat dalam hati belum ada. Dalam segi teori ilmu kita sudah paham. Bahkan ketika kita untuk solok menuju dan bertemu Allah, ilmunya sudah paham. Sehingga Anda ini disebut ahli tahqiq, ahli ilmu hakikat, ngalim tentang ilmu tauhid, paham. Bahkan sampai kunci membuka musyahadah jenengan sudah tahu, tapi mengapa tanda-tanda yang kusebutkan belum ada di dalam hati? Itu menandakan bahwasanya Anda itu belum ada makrifat pada Allah. Makrifat sing paling endek-endekan Rasulullah dawuh tentang masalah ihsan ketika malaikat Jibril iku mang njaluk pangku Rasulullah. Artinya beliau tangane malaikat Jibril diseleh nang ngene pupune Rasulullah sambil bertanya, "Ya Muhammad, ma huwa al-ihsan?" Ihsan iku apa Muhammad? Iki di tengah sahabat, ujuk-ujuk tiba-tiba ada malaikat Jibril datang. Dia seperti manusia juga, para sahabat tidak tahu. Tiba-tiba beliau tanya, "Ya Muhammad, ma huwa al-ihsan?" Apa yang disebut ihsan? Dijawab kali Rasulullah, dirimu harus ada rasa seakan-akan kau melihat Allah. Itulah yang kami maksud proses su'arul basirah. Rasa iku iman, atimu kudu yakini. Nek hatimu meyakini berarti hatimu disebut hati yang matanya melihat Allah yang berperan. Aku yakin kalau semua ini yang berperan Allah, itu berarti mata hatimu itu berarti sudah dikatakan melihat Allah. Iki makrifat ndekan. Cara sekolah nopo nih sing paling ndek iku PAUD, makrifat ndek-ndekan. Wis hati muncul makrifat ndek-ndekan ini setiap saat dan waktu, kuncinya hanya satu, tekenen hatimu, tekenen ngerti teken ya? Duduk teken wong sikile telu iku lho duduk ya. Menekan hatimu dengan iman su'arul basirah, ditekan dengan zikir jahri maupun sirri, melihat kondisi.
Kondisi sampean dodolan di tengah pasar yo zikir jahri yo ojo rek. Ya keliru niku. Anda harus bisa membaca kondisi. Ditekan dengan zikir sirri. Kalau ini sudah terbiasa Bapak Ibu, Anda nggak usah menekan zikir sirri atau jahri. Ibarat lampu, kalau minyak zaitunnya itu sudah penuh, lampunya tidak akan pernah padam. Ibarat listrik, sumber penggeraknya itu tidak sudah tercukupi, tidak akan pernah berhenti. Kalau sumbernya itu selalu penuh, nggak mungkin listrik yang disalurkan akan meninggal. Ibarat seperti itu. Selama diesel minyak zaitunnya yang disebut solar itu penuh, ya, penggerak dinamo ini yang menghasilkan setrum, lampunya tidak akan pernah padam. Laksana seperti itu. Apa minyak zaitunnya itu? Itulah takwa, ilmu, amal, istiqomah. Berarti setiap napas hanya kau pergunakan hati bicara dengan Allah. Saya suwe, ya apa saya suwe? Semakin lama kalau ini sudah Anda lakukan betul-betul, pasti akan muncul ainul basirah. Akhirnya hakul basirah yang terjadi di dalam hatimu, aku Allah. Ruhnya sudah fana, jeneng Allah sudah fana. Di situ akan sangat memancar dalam hatimu. Ini berarti gak makrifat ndek Pak niki. Wis, iki makrifat yang paling puncak sehingga Anda dikatakan fana dzikri. Tinggal puncaknya itu ada di makom pundi. Di makom mahfud apakah di makom maksum. Keduanya ini tidak terlepas dari penekanan zikir sirul asrar. Bapak Ibu, kadang-kadang kula pikir mengapa ya ajaran yang disampaikan Rasulullah itu banyak yang membatalkan. Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah itu hanya mengajarkan toto ilmu syariat, toto ilmu hakikat tidak. Buktinya mana? Dalilnya mana? Gondolmu ngono aku nek ngarani. Coba dibuka satu saja hadis yang mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dibuka lagi shollu kama ra'aitumuni usolli. Qur'ane juga bukaan di surah Al-Imran ayat 31. Allah mengatakan lewat Muhammad. Allah dawuh lewat Muhammad. Muhammad dikongkon jawab ngene, Mat, bahasane Allah, umatmu iku pengen makrifat nang aku ta? Injih, umatmu sing wis kadung dadi budake nafsu pengen dadi budakku ta? Injih, umatmu
sing saiki kena bencana yang terbesar pingin terlepas tah inji ngomong ya ngomongi fattabi'uni. Akhirnya Rasulullah dawuh nek dijelasno ayat teng mriku secara komplit, umatku, bila mana kau ingin selalu bersamaku dan bersama Allah, bahasa proses, ya fattabi'uni, ikuti apa yang kulakukan. Niki ayat iki nek dibedah ono pitakon ngeten, tapi mboten enten teng mriku ayat yang mengatakan ikut sing bagaimana, nggak ada. Kalimat-kalimat yang bersifatkan istifham, pertanyaan, itu sengaja memang tidak ditampilkan, yang mempunyai maksud biar Al-Quran firman iku kalamnya kalam balik. Apa kalam balik itu? Kalam yang bermutu, kalam yang tidak bisa kau tiru. Apa yang kutiru dari panjenengan ya Rasulullah? Dijawab ambek Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, laku sira kabeh kaya lakuku. Ngoten. Diterusno Pak, dikejar tafsir iku. Lah lakunya Rasulullah iku sing dos pundi? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim millata Ibrahim hanifah. Ya iku laku sing persis kaya dene Nabi Ibrahim sebagai bapaknya, sebagai nenek moyangnya. Aktivitas dohir apapun, hati tetap fakotis tamsaka bil urwatil usko. Hati sampean ngecoi rapet zikir sirul asrar. Gus ojo maneh 17. Sedina bingung kula. He omah niku sing kudung akeh. Gak teko, putu ya teko, anak gak teko anak, kadang bapak ya melok nggodha. Wis ngene Pak. Jenengan kalau tidak mengambil satu spekulasi, tidak ada marini. Apa tidak ada marini? Tidak ada selesainya. Allah sudah katakan hatta zurtumul makobir, sampai mati pun kita masih dirapoti urusan dunia. Saya tidak bicara mereka yang sudah bisa topo ning papan rame loh ya, ndak ya? Ndak, saya bicara kita yang masih bisa terpengaruh dengan gebiare dunia. Gebiare corak-corake hukum dohir niki. Penggodone pirang-pirang persoalan urusan dunia. Orang dekat kita. Nyun sewu hanya satu. Anda wajib meninggalkan. Meninggalkan itu dua. Siji meninggal matek, jasad iki ya wis gak bakal digudho. Siji meninggalkan sampean iki uzlah dari tempat satu ke tempat yang lain. Mangkane opo saya mempersiapkan tempat yang seperti ini nggak isok 17 sedina sewengi
untuk hati supaya tidak komunikasi dengan selain Allah. Saged. Hitung-hitung sasi Rajab ini, hitung-hitung bulan Rajab ini ada sejarah yang sangat langka. Terjadinya Isra Mi'rajnya Rasulullah berarti menghadapi ruh pada Allah. Momen-momen yang paling baik itu harus kita gunakan. Sedina suwengi cuti ora iso ta. Loh, tidak saya wajibkan untuk di tempat sini. Bila mana jenengan bisa mensikapi di rumah, lakukan. Lakukan. Di rumah sendiri itu alangkah lebih baiknya. Seperti itu. Pokoknya ojo sampah, belas ojo. Kecuali panjenengan yang sudah tidak terpengaruh dengan gebiarnya dunya, artinya Anda mampu dan sudah terbiasa topo ninggon rami, topo bertapa di tengah tempat keramaian. Hatimu tetap melihat Allahnya, monggo, nggak ada masalah. Ini semata-mata untuk menjawab banyak pertanyaan. Gus kok angel sih ati iku konek nang Allah. Nah ini lho Pak, kanggo menjawab pertanyaan-pertanyaan umat, lakukan tindakan yang sudah kami jelaskan tadi. Selain kekasih Allah, pasti akan terdampak yang namanya musibah yang amat besar, bencana yang amat besar. Untuk mencetak biar tidak seperti itu, maka fattabi'uni, ikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Tak simpul nih, dan ini tidak akan menyinggung perasaan dan hukum agama satu dengan agama yang lain. Bagaimana? Laku dohir opo wae yang terjadi pada dirimu, kata Rasul, jangan pernah kau tinggalkan hatimu untuk makrifat pada Allah. Sampai ditegaskan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali iki aja oleh putus. Tali tidak akan putus manakala setiap napas itu kau gunakan untuk berbicara hanya pada Allah lewat sirul asrar. 2. Tanda kalau sampai sudah dikatakan jadi kekasih Allah, menjadi kekasih Allah, berarti jenengan mencintai hanya pada Allah. Allah juga mencintai terhadap dirimu. Saya suwe, semakin lama hatimu tidak akan bercinta lagi dengan selain Allah. Tak kala masih ada cintanya hati pada Allah, semakin lama semakin pudar. Pudar, ibarat lampu, minyaknya sudah tidak ada, semakin lama akan meredup cintamu terhadap selain Allah. Jadi tak istilahkan ada 2 lampu. Lampu yang pertama cintanya hatimu pada Allah. Lampu yang kedua cintamu terhadap kesenangan dunia. Sekarang yang kamu penuhi minyak untuk lampu nak nggone Allah iku penuh, semakin menyala secara otomatis minyak yang dibutuhkan nafsu
dalam kesenangan dunia ini secara otomatis akan lebur. Bahkan dalam kitab Hikam itu dikatakan, tatkala hati seseorang pancaran sinarnya makrifat sebiji sawi diceblokke, dijatuhkan ke dunia, saat itu juga sinar matahari akan jadi redup. Artinya kalah bentar. Bukan persoalannya sinar matahari itu mati, tidak, tetap menyala. Kok menjadi redup? Dikarenakan kalah bentar. Sama toh, waktu malam ini ki lampu niki koyoke bentar lah ngoten nggih. Coba urupno terus sampai meni esuk awan bahkan jam 12. Nang dibenteri lampu iki. Kalah toh. Kalah ambek sentrongi srengenge. Berarti tanda yang kedua adalah Anda pasti akan semakin lama hatimu untuk melepaskan cintamu terhadap selain Allah. Akan logrok dengan sendirinya, Pak. Cintamu pada Allah semakin besar. Lah kunci semakin besar cintamu pada Allah, otomatis tidak terlepas dari zikir. Wa qala lan dawuh sapa Allah, zikron katsiron. Krono panjenengan ngekeh kang memperbanyak-banyakkan zikir hati pada Allah. Bukan sing tak maksud, bukan yang ku maksud zikir ini lewat sebutan, bukan yang ku maksud zikir ini hanya mengingat lewat ucapan di lisan dan di hati, bukan. Yang kami maksud zikir di sini adalah hati diam tapi sadar lewat rasa atau iman bahwasanya segala hal apapun yang terjadi, yang nyata dan yang berperan itu adalah hidup atau Allah. Ini kan gak diucap, Pak, tapi dirasa. Zikir inilah yang dimaksud dalam ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir inilah yang dimaksud wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Zikir inilah yang dimaksud wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Zikir inilah yang dimaksud zikron katsiron. Intine sadari hati untuk meninggalkan selain Allah dalam rangka menghadap untuk bertemu Allah. Inilah fattabi'uni, kata Rasulullah. Ikuti aku. Tapi ironis, Pak, sing digembor-gembor ning lapangan babakan sarengat saja. Sampak-sampak mungkin ya kita itu pernah mendengar ini. Alhamdulillah kita atas izin Allah, kita pada hari ini kita diberi kesehatan, akhirnya bisa mendatangi acara. Kedua, sholawat serta salam. Lah ngaten nggih? Biasa ya ngaten ya. Beliaulah yang membimbing kita menunjukkan jalan yang benar, jalan menuju pada kepadangan lewat syariat agama Islam. Nguniku ning dindi apa ning dindi? Saya sangat ironis sekali ketika saat mengatakan itu, maksud daripada syariat Rasulullah itu dia tidak paham. Yang diambil hanya sepihak. Artinya laku dohir, laku batin orang tidak diaturkan atau disampaikan.
Wis ngoten niku rata, Pak. Rata. Sebetulnya itu hanya sederhana untuk menyadarkan mereka. Nek pancen kalau kita betul-betul mengikuti syariat Rasulullah, syariat Rasulullah yang bagaimana? Contoh sholat. Contoh. Bagaimana mutu nilai sholat kamu? Apakah pernah Rasulullah sholat hatinya tidak ma'rifat pada Allah? Suruh jawab. Pernahkah Rasulullah waktu sholat itu hatinya itu melayang? Suruh jawab. Nggak bisa jawab. Terus apa fakta yang terjadi pada diri kita ketika sholat? Sudah jelas bertolak belakang apa yang pernah dilakukan Rasul. Oleh karenanya ojo kesusu dhisik, kamu ngaku-ngaku ngikuti syariat Kanjeng Nabi. Wis Pak, siapapun gak berani jawab niku. Mangkane jenengan debat, nek didebat ngoten niku, situ ae, si awakmu salate iku iling sapa? Ngono ae. Kok linci pe jarene batalno ilmu hakikat, ilmu tauhid dibatalno. Jari iku sesat. Si coba. Kira-kira layak enggak kau disebut sebagai pengikut Kanjeng Nabi? Lawang perilaku kita dalam sholat aja tidak mencerminkan, apalagi di luar sholat. Kalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, otomatis pasti Allah akan mencintaimu. Allah itu tidak akan mencintaimu tatkala kau belum bertemu Allah. Tanda petik di Rohim, bukan di Ar-Rahman lho ya. Nek Ar-Rahman mesti sampean iku mau tetap diwenehi Allah. Ar-Rahim ini kile tidak akan kita dikasih Allah. Kita tidak akan dicintai Allah karena kita belum bertemu. Awalnya itu harus bertemu dhisik. Makanya bisanya bertemu fattabi'uni, kata Rasul, ikuti saya. Ikuti. Apa petunjuk-petunjuk yang kulakukan, tirun, gampangi ngoten. Ikuti. Kalau kau betul-betul mengikuti saya, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kau. Nek Allah sudah mencintai kamu, kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti mengampuni segala kesalahanmu. Kesalahan jasad sing ini, sing berbuat maksiat dohir, apalagi maksiat batin atau maksiat hati. Wa yaghfir lakum wa kafir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapus dari kesalahan hatimu tatkala kau pernah berbuat syirik pada Allah. Wujud syirik, kita mempunyai keyakinan yang bertausiah mukhlason makhluk. Syirik lho Pak, apa nih? Syirik. Halus nih. Makanya mengapa Allah menurunkan ayatnya terhadap Muhammad, kul innama ana basarum mislukum. Muhammad ngomong awakmu nang umatmu, kalau kamu itu juga manusia. Pada hakikatnya manusia itu supaya tidak menyembah, memuja, menghormat, bahkan menghambakan diri sesama manusia. Itu maksudnya. Saya katakan, ning atimu nek duweni penemu keyakinan, bahkan mengimani yang bertausiah memberikan ajaran dinul haq iki mukhlason, berarti makrifatmu bermasalah. Selama kau masih menuduh bahwasanya aku mukhlason yang memberikan petunjuk, selama itu pasti kau akan mempunyai penghambaan pemujaan terhadapku. Itu pasti Pak, pasti.
Saya tidak bicara konteksnya ini secara syar'i, konteksnya ini secara hakiki. Nek konteksnya secara syar'i, ya sak wajari. Sebab sadurunge kau mengatakan guruku Allah, mursyidku Allah, prosesi iku teko menungso. Guru akhirat proses pertama adalah walladzi arsala rasulahu, berarti makhluk. Kau harus punya guru akhirat. Berhubung panjenengan manusia, berarti gurune kudu manusia. Iki proses, Pak. Awal jenengan iku duweni keyakinan karena dibedah oleh mukhlason tentang ilmu ketauhidan pada Allah, akhirnya saya sedikit demi sedikit akan mengenal Allah kang sejati itu bagaimana. Lah ngeten nggih. Ini nek Anda berhenti dalam pemahaman sangat bahaya. Selama Anda akan memuja pada diriku. Nek Kak Guru Jaya Baru raining sing kendel taek. Santai nggih. Pujaan sing kaya ngene lumrah ning aja kok terusno. Prosesnya syariate memang yo, tetapi ini nanti kalau panjenengan ilmu yang panjenengan amalkan, ya, yang panjenengan fahami ku sampai realisasikan dalam bentuk pengamalan, dalam kurung jenengan iku uzlah kholwat, maka yang muncul teng mriku adalah mursyid yang didatangkan Allah yang berupa warid. Siapa warid? Malaikat yang diperintahkan Allah untuk masuk di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk mengusir nafsu penjajah hatimu yang mengajak bisu, mengajak lalai pada Allah, supaya hatimu gampang iling nang Gusti Allah. Wis si ono sesebutan malaikat. Mursyid menungso ngeten iki parkir, Pak. Harus parkir. Kalau sudah masuk dalam warid, mursyid manungso iku parkir. Wis. Ini kalau sudah tugasnya selesai warid ini Bapak Ibu, taruh saja Anda sudah di makom musyahadah, maka tak simpulke mursyid pada dirimu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Akhirnya medun ndelok urip sing ana mukhlason, ndelok urip ning ana Kanjeng Nabi, ndelok urip nang nggone malaikat, disimpulke kabeh Gusti. Wis iki nek wis ati ana musyahadah lho Pak ya. Akhirnya bebaslah hatimu dari perkara-perkara yang menjadikan sekutu terhadap Allah. Bebas sudah. Lepas dan bebas. Pewenak Pak. Tondone nek wis lepas dan bebas, satu, hatimu tidak akan pernah takut, apalagi khawatir dengan apa yang akan dihadapkan Allah.